Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edcode dan ini adalah episode ke-13 dari playlist Python Basic. Dan hari ini kita akan belajar tentang list. Jadi list merupakan salah satu tipe data yang teman-teman bisa gunakan dalam Python yang nantinya teman-teman bisa menyimpan lebih dari satu value ke dalam satu variabel. Untuk memahami lebih lanjut, bayangkan saja teman-teman punya sebuah kardus atau kotak kosong ya. Untuk perumpamannya, teman-teman bisa bayangkan box ini sebagai sebuah variabel. Di dalam variabel ini, teman-teman bisa masukkan lebih dari satu value dengan tipe data yang berbeda. Misalkan teman-teman isikan tipe data numerik, teks, mungkin teman-teman lemparkan variabel lain ke dalam list ini, dan lain sebagainya. Jadi, tipe data list ini memiliki lebih dari satu nilai. Sebelum kita masuk ke dalam cara penulisan list ini, aku mau teman-teman memahami dulu tentang peraturan indeks. Misalkan di sini aku punya sebuah variabel yang aku kasih nama items. Di dalam items ini, aku punya 3 value. Item 1, item 2, dan item 3. Bayangkan saja item 1 sampai 3 ini merupakan sebuah variabel yang memiliki nilainya sendiri ya, seperti string, numerik, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya, ada yang namanya indeks. Jadi indeks ini merupakan sebuah nomor atau ID yang diberikan oleh list kepada setiap item yang ada di dalamnya. Dan indeks ini selalu dimulai dari angka 0 dan akan bertambah seiring dengan bertambahnya item yang ada di dalam list tersebut. Contohnya di sini item 1, karena dia adalah item pertama, maka indeksnya adalah 0. Lalu diikuti item 2 dengan indeks 1, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman bisa akses item-item dengan indeks tertentu, teman-teman bisa tuliskan nama listnya. Setelah itu, kalian bisa buka dengan kurung siku dan tuliskan indeks berapa yang mau ditampilkan. Misalkan di sini aku mau tampilkan items dengan indeks 0, maka kalau ini aku eksekusi, aku bisa dapatkan item 1. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk kita bisa berinteraksi dengan item yang ada di dalam list menggunakan indeks. Nah, indeks ini nanti akan teman-teman pakai untuk beberapa tipe data yang sama seperti list. Seperti contohnya tuples dan dictionary. Tapi untuk video kali ini aku mau bahas dulu tentang list. Dan untuk tuples dan dictionary-nya akan kita bahas di video terpisah. Sekarang untuk memahami lebih jauh tentang list, aku mau teman-teman membayangkan tentang keranjang belanjaan ya, yang di dalamnya terdapat berbagai macam belanjaan yang teman-teman bisa masukkan. Di sini ada yang namanya aturan. Nah, untuk list sendiri punya 3 aturan ya. Yang pertama, urutan itu penting. Seperti contohnya di slide sebelumnya, kita sudah menggunakan indeks untuk berinteraksi dengan item yang ada di dalam list. Lalu yang kedua, teman-teman bisa memodifikasi apa-apa yang ada di dalam list. Teman-teman bisa tambahkan, teman-teman bisa ganti dan hilangkan item yang ada di dalam list. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa punya duplicate untuk setiap item yang ada di dalam list tersebut. Nah, untuk penulisan sendiri, misalkan di sini aku punya list yang aku kasih nama box of fruits. Dan di sini aku berikan beberapa item ya, seperti mango, lemon, dan apple. Jadi di sini aku punya buah-buahan sebanyak 4 item yang aku simpan ke dalam list box of fruits. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang struktur penulisannya terlebih dulu ya teman-teman. Contohnya di sini aku punya list yang aku kasih nama list. Untuk membuat sebuah list, teman-teman bisa berikan value yang teman-teman letakkan di dalam sebuah kurung siku. Contohnya seperti ini ya, aku punya value item 1, 2, dan 3 dengan tipenya string yang aku bungkus di dalam sebuah kurung siku. Dan untuk membedakan antara item 1 dan item yang lain, teman-teman bisa gunakan koma. Nah, ini untuk contohnya ya teman-teman. Misalkan di sini aku punya list buah-buahan, aku berikan item apple, orange, dan melon. Kalau aku print, dia akan print keseluruhannya lengkap dengan kurung sikunya ya. Kalau misalkan teman-teman mau print indeks 0 aja, maka kita bisa dapatkan apple. Teman-teman juga bisa menambahkan item baru di dalam list buah-buahan ini dengan cara menggunakan metode append. Seperti contohnya di sini aku menggunakan append lemon. Kalau aku print lagi, maka kita akan punya 4 item di dalam list buah-buahan ini. Untuk lebih lengkapnya, kita akan coba lakukan di dalam Visual Studio Code. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam Visual Studio Code. Dan sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana kita bisa menggunakan tipe data list. Contohnya di sini aku punya sebuah list yang aku kasih nama buah-buahan atau fruits, yang di dalamnya aku punya beberapa item. Misalkan aku punya apple, banana, dan cherry. Kalau di sini kita mau print untuk list buah-buahan ini, kita eksekusi dengan F5.
Di sini teman-teman bisa lihat bahwa sistem akan menampilkan keseluruhan data yang ada di dalam list buah-buahan ini. Kalau misalkan kita mau tahu kira-kira tipe datanya apa, kita coba untuk tampilkan tipe data dari list buah-buahan ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa tipe datanya itu adalah list. Lalu kita juga bisa lakukan indexing ya, seperti yang sudah kita lakukan di dalam slide tadi. Di sini misalkan aku mau cari indeks pertama dari list buah-buahan ini. Kalau kita eksekusi, maka dia akan berikan aku pisang atau banana. Karena indeksnya selalu dimulai dari 0. Jika teman-teman lihat di dalam list ini, Apple memiliki indeks 0. Lalu diikuti dengan banana yang indeksnya 1 dan cherry dengan indeks 2. Selanjutnya aku mau membahas tentang bagaimana cara kita bisa memodifikasi item yang ada di dalam list. Untuk cara modifikasinya kita bisa lakukan 3 hal ya. Yang pertama, kita bisa untuk menambahkan item yang ada di dalam list buah-buahan ini. Teman-teman bisa melakukan itu dengan cara menggunakan metode append. Seperti ini ya, lalu di dalamnya teman-teman bisa langsung tambahkan value apa yang mau teman-teman tambahkan ke dalam list ini. Contohnya misalkan di sini aku mau tambahkan melon. Lalu kita akan coba untuk tampilkan keseluruhan dari list buah-buahan ini. Jika kita eksekusi, maka kita akan mendapatkan 4 item di dalam list buah-buahannya dengan tambahan melon sebagai data yang baru ya, atau indeks ketiga. Yang kedua, kita bisa melakukan sebuah edit, atau kita bisa ubah value dari indeks tertentu yang ada di dalam list buah-buahan ini. Caranya, teman-teman bisa melakukannya dengan tuliskan untuk list buah-buahannya atau fruits-nya, lalu teman-teman bisa berikan kurung siku seperti ini untuk memilih indeks tertentu yang teman-teman mau ubah value-nya. Misalkan aku mau ubah value kedua dari buah cherry ya, aku mau ubah dia menjadi buah jeruk seperti ini. Jika ini aku eksekusi, maka kita bisa melihat bahwa buah cherry-nya sudah berganti menjadi buah jeruk. Lalu yang ketiga, kita bisa menghapus salah satu value dari list buah-buahan ini. Teman-teman bisa melakukan proses penghapusan ini dengan cara menggunakan perintah del seperti ini. Lalu teman-teman berikan listnya lengkap dengan indeksnya. Misalkan di sini aku mau hapus indeks pertama atau pisang ya. Lalu kita bisa coba untuk tampilkan kembali list buah-buahan ini. Dan kita bisa melihat bahwa pisang sudah tidak ada lagi di dalam list buah-buahan ini. Jadi itu adalah cara untuk teman-teman bermain dengan tipe data list lengkap dengan modifikasinya. Selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan pengulangan dari list yang teman-teman sudah buat. Misalkan di sini, aku mau memberikan sebuah tambahan teks untuk setiap item di dalam list buah-buahan yang sudah kita buat. Misalkan, aku menggunakan sebuah looping dengan for statement. Seperti biasa, di sini aku bisa berikan variabel ya. Akan aku berikan variabel X seperti ini. Lalu kita gunakan list buah-buahan ini sebagai data yang akan kita iterate. Lalu di dalamnya kita bisa berikan sebuah action ya. Misalkan aku makan buah-buahan tertentu. Kalau ini aku eksekusi, maka dia akan melakukan pengulangan sebanyak item yang ada di dalam list buah-buahan kita. Karena di sini kita punya 3 ya, apple, orange, dan melon, maka dia akan mengulangi itu sebanyak 3 kali. Jadi ini adalah cara untuk teman-teman bisa gunakan list sebagai acuan dari pengulangan di dalam Python. Selanjutnya aku mau bicarakan tentang list yang ada di dalam list. Jadi list di dalam list ini teman-teman bisa membuat sebuah list yang nantinya bisa teman-teman iterate dengan indeks lebih dari 1 level. Misalkan contohnya di sini aku punya sebuah list yang aku kasih nama matrix ya. Lalu seperti biasa kita buka dengan kurung siku. Tapi di dalamnya kita berikan kurung siku lagi. Lalu di sini misalkan aku punya 2 item untuk list pertama, lalu di list kedua aku akan berikan 2 item juga, begitu juga dengan list ketiga ya. Jadi seperti biasa kalau misalkan kita mau coba untuk print list tertentu, misalkan di sini aku mau print item pertama, maka Python akan kasih aku sebuah list. Jadi dia nggak kasih aku angka atau deretan angka, tapi dia akan kasih aku list. Nah kalau misalkan teman-teman mau akses angka tertentu, di sini teman-teman bisa gunakan indeks multi-level ya. Seperti yang teman-teman tahu, untuk indeks pertama kita punya value 3 dan 4.
Kalau misalkan aku mau akses value 3, maka di dalam list dengan indeks 1 ini, aku bisa lemparkan indeks lagi. Karena 3 adalah value pertama dari list 1, maka aku bisa lemparkan angka 0 seperti ini. Jika aku eksekusi, maka aku bisa dapatkan angka 3. Jadi itu adalah cara penulisan untuk list di dalam list. Oke teman-teman, sekarang aku mau jelaskan lebih lanjut tentang cara kita berinteraksi dengan indeks yang ada di dalam list. Misalkan di sini untuk contoh lagi, aku menggunakan sebuah list buah-buahan yang di dalamnya terdapat item lemon, orange, dan apple. Cara pertama adalah cara indexing ya, yang sudah kita pelajari. Jadi kita lemparkan indeksnya untuk dapatkan value apa yang mau kita print. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan indeks dengan angka negatif ya. Jadi indeks angka negatif ini dia akan memberikan value yang dimulai dari item terakhir. Contohnya di sini kita bisa lemparkan -1 sebagai indeks di dalam list buah-buahan. Di sini jika aku eksekusi, aku akan dapatkan buah apple karena apple adalah item terakhir di dalam list buah-buahan ini. Jadi indexing ini adalah cara di mana teman-teman bisa dapatkan item tertentu di dalam sebuah list. Lalu gimana jika teman-teman ingin mengambil lebih dari satu item? Teman-teman bisa gunakan yang namanya slicing. Jadi slicing di sini teman-teman bisa lemparkan dua indeks sebagai awalan dan akhir untuk item mana yang teman-teman mau gunakan. Contohnya di sini, contoh pertama aku lemparkan 0.22. Jadi kita punya dua angka ya. Nah, angka sebelum titik 2 adalah indeks di mana kita memulai pengambilan indeksnya. Karena di sini aku berikan angka 0, maka indeks akan dimulai dari 0, yaitu lemon. Untuk angka setelah titik 2, yang mana di sini aku gunakan angka 2, adalah angka indeks yang value-nya tidak akan teman-teman ambil. Jadi untuk value yang teman-teman ambil akan berakhir di satu angka sebelum angka yang teman-teman tuliskan setelah titik 2. Contohnya di sini aku menuliskan 0.22, maka dia akan dimulai dari indeks 0 dan berakhir di indeks 1. Yang jika kita eksekusi, maka aku akan dapatkan lemon dan orange saja, tanpa apple-nya. Lalu teman-teman juga bisa tidak menuliskan angka di salah satu dari sisi titik 2-nya. Contohnya di sini aku hanya menuliskan angka 1 sebelum titik 2, yang mana aku mau ambil semua item di dalam list buah-buahan ini dimulai dari indeks 1 hingga akhir. Jika di sini aku tambahkan item di dalam list buah-buahan ini sampai misalkan 10 item, maka di sini aku bisa dapatkan indeks yang dimulai dari 1 hingga indeks terakhir, yaitu 9. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba bermain dengan indexing dan slicing ini di dalam Visual Studio Code. Oke teman-teman, kita sudah balik lagi di dalam Visual Studio Code, dan di sini aku sudah buatkan sebuah list baru yang aku beri nama pet atau binatang peliharaan, yang di dalamnya ada 5 item. Kita punya kucing, anjing, burung, ikan, dan juga lizard ya, atau kadal. Jadi kita akan coba bermain dengan indexing dan slicing yang nanti referensinya kita akan gunakan list binatang peliharaan ini. Oke, sekarang aku mau review dulu sedikit tentang indeksnya ya. Di sini kita bisa gunakan indexing untuk ambil satu item tertentu. Misalkan aku mau ambil item dengan indeks 2, maka di sini aku bisa dapatkan item bird ya, atau burung. Kalau misalkan teman-teman mau coba untuk lemparkan angka negatif ya, misalkan di sini aku lemparkan angka -1, maka dia akan berikan aku lizard, karena dia adalah item terakhir. Nah, gimana kalau misalkan di sini aku berikan angka -5 ya, dia akan kasih aku item pertama, yaitu cat. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman menggunakan angka minus, kita akan mulai dari sisi paling kanan dulu ya. Lizard itu -1, ikan -2, burung -3, dan seterusnya. Jadi itu konsep untuk indexing. Sekarang kita akan coba belajar tentang slicing. Misalkan di sini aku mau gunakan slicing dengan indeks pertama itu 1 dan indeks terakhir itu adalah 3. Di sini aku akan tuliskan 4 karena dia akan berakhir di satu angka sebelum angka yang kita tulis. Kalau ini kita eksekusi, maka aku akan mendapatkan 3 binatang peliharaan, yaitu anjing, burung, dan juga ikan. Karena di sini anjing adalah item dengan indeks 1, dan burung adalah indeks 2, lalu ikan adalah indeks 3, maka ketiganya akan
ditampilkan. Oke, sekarang kita coba melakukan slicing, tapi kita bisa kosongkan salah satu sisinya. Di sini aku mau coba untuk cari value di dalam list binatang peliharaan yang dimulai dari indeks pertama atau indeks 0 dan akan berakhir di satu angka sebelum angka yang aku set, yaitu 2. Jika ini aku eksekusi, maka aku akan mendapatkan kucing dan anjing ya. Nah, kalau teman-teman juga bisa lakukan cara yang lain ya. Misalkan di sini aku mau untuk berikan angka di depan titik 2-nya. Jika ini aku eksekusi, maka kita bisa dapatkan hasil yang dimulai dari indeks kedua, yaitu bird ya. Dan dia akan terus tampilkan semua value yang ada setelah bird. Karena di sini bird adalah item kedua ya. Dan kita cuma punya 5 indeks, maka dia akan tampilkan 3 terakhir, seperti ini. Lalu di sini teman-teman juga bisa melakukan sebuah slicing yang bisa teman-teman gunakan untuk menampilkan value dengan indeks genap saja. Contohnya di sini aku bisa gunakan pet seperti ini. Lalu teman-teman bisa lemparkan 2.2 dan isikan angka 2 di akhir. Jika ini aku eksekusi, maka dia akan memberikan aku hasil dengan indeks genap saja. Di sini kita bisa dapatkan kucing, burung, dan kadal ya. Nah, kalau misalkan kita geser ke atas, di sini kita sama-sama tahu kalau kucing indeksnya itu 0, lalu burung itu indeksnya 2, dan lizard itu indeksnya 4. Selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan sebuah reversing ya. Jadi teman-teman bisa tampilkan keseluruhan indeks dengan urutan yang terbalik. Misalkan di sini aku bisa berikan 2.2, lalu aku gunakan -1 di akhir 2.2 tersebut. Jika ini aku eksekusi, maka dia akan memberikan aku keseluruhan list, tapi dimulai dengan item terakhir terlebih dahulu hingga item pertama ya. Jadi untuk indeks dan slicing ini tidak hanya terbatas pada tipe data list saja teman-teman. Kalian bisa gunakan indexing dan slicing ini ke dalam tipe data yang lain. Misalkan di sini aku punya sebuah variabel ya, yang aku beri nama word, dan di dalamnya misalkan aku berikan kata Python seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau gunakan slicing ya, ke dalam variabel string ini ya, kita bisa gunakan cara yang sama. Misalkan aku lemparkan 2 sebagai indeks dari variabel word, dia akan berikan aku huruf T ya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini, P ini indeksnya 0, Y indeksnya 1, T indeksnya 2, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa gunakan konsep indexing di dalam data yang bertipe data selain list ya. Yang di sini contohnya adalah string. Kalian juga bisa lakukan slicing juga. Misalkan di sini aku lemparkan 1 dan 4 sebagai parameter slicingnya, maka dia akan berikan aku kata YTH ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah materi untuk episode kali ini, di mana kita membahas tentang list lengkap dengan indexing dan slicingnya. Di episode selanjutnya kita juga akan membahas tipe data tuples dan dictionary, yang nanti kita masih akan gunakan konsep indeks ini untuk berinteraksi dengan item yang ada di dalamnya. Jika masih ada yang teman-teman bingungkan tentang episode kali ini, bisa kalian langsung tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video EdCode yang lain.